Yang mulia, para wakil talqin, para guru kita yang hadir menjaga manaqib online internasional malam ini yang dihadirkan secara fisik. Ada Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari dari Jeddah, ada Ayahanda Kiai Haji Anang Ashari dari Surabaya yang sedang berulang tahun Kakanda Kiai Haji Subhan Al-Sriboni dari Cirebon, dan juga ada Kakanda Kiai Haji Arif Juniarasa dari Jogja. Budaya Sukmono yang kita cintai, kita taati bersama tim Manakib Online Internasional. Beliau yang luar biasa bekerja menjadi wasilah kita bersama untuk berkhidmat dalam majelis yang diridhai Allah ini. Yang berbahagia malam ini Komang Hajat Ibu Haja Sihtiani atau Ibu Haja Ardiani. Semoga dengan wasilah Manakib Online Internasional ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya. Untuk beliau bersama keluarga besar beliau, memudahkan segala urusan, meringankan segala kesulitan, melapangkan rezeki, mempermudah urusan dunia dan akhirat. Juga untuk Amin, para Allahumma amin. juga untuk para petugas manakib Allah yang bekerja luar biasa dan seluruh ikhwan akhwat yang dibisakan dimampukan oleh Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia ini. Alhamdulillah, izinkan malam ini saya berbagi oleh-oleh dari perjalanan singkat hari Selasa minggu lalu sebenarnya, tanggal 8 Oktober sampai tanggal 12 Oktober. Saya ada dalam tanda kutip tugas begitu dari kampus Fakultas Filsafat untuk berjalan melakukan aktivitas di Bangkok di Thailand. Sebenarnya ini aktivitas judulnya piknik gitu ya sebenarnya. Jadi judulnya pengembangan diri, isinya piknik dan ada surat tugasnya. Ini semula memang agak dilematis bagi saya karena waktunya yang agak panjang, kemudian tujuannya di Bangkok juga saya merasa kok kenapa harus ke luar negeri misalkan ya, tetapi karena agak mendadak dan kemudian tiba-tiba sudah dipesankan tiket, toh kita tidak harus bayar, semuanya sudah disiapkan. Akhirnya berangkatlah kita, beberapa rombongan, hampir semua dosen Fakultas Filsafat UGM itu berkunjung ke Bangkok. Eh, Kira-kira ada 35 atau 36 eh, orang waktu itu ya, ada beberapa yang nggak bisa ikut. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Karena saya merasa ada begitu banyak hal yang saya pelajari yang belakangan ini justru sepulang dari Bangkok itu saya dan beberapa banyak dosen juga kemudian tepar, lemes, capek, kelelahan dan pada radang tenggorokan, dan dalam waktu periode itu saya merenung-merenung gitu ya apa makna perjalanan itu gitu, kenapa Allah istilahnya menarik saya seperti me, apa namanya memperjalankan di situ, padahal ketika saya ikut kegiatan itu, satu ada banyak sekali tugas-tugas saya yang terbengkalai, yang kemudian yang kedua juga termasuk amaliyah itu cukup apa namanya terganggu gitu ya, rutinitasnya, keistiqomahannya. Dan saya berpikir terus karena apa makna dari perjalanan itu. Nah, sehingga ini mungkin sebagiannya ingin saya berbagi gitu ya kepada Bapak Ibu Ikhwan Akhwat para pencinta kesucian jiwa sekalian, eh, apa yang saya pikir mungkin akan menjadi bagian dari kehidupan kita juga semuanya, terutama bagi kita individu-individu yang berkomitmen di dalam Thorikoh ini mengikuti Pangersa Abah dengan segala sistem amaliyah, sistem ajaran dan keyakinannya yang sangat rigid, yang tidak semua orang bisa dimampukan seperti kita mengikutinya. Nah, di dalam kegiatan itu sendiri sebenarnya seperti saya sebutkan di awal tadi, saya agak setengah setengah hati waktu itu untuk ikut ya. Kalau ada waktu sebentar, misalkan itu saya bisa mundur, itu saya pasti mundur. Tapi karena sudah ditanya paspor, kemudian dibelikan tiket, semuanya udah siap, dan tiketnya tidak eh, murah karena memang bookingnya cukup mendadak. Akhirnya ya saya menghargai pihak
fakultas untuk mengikuti, dan saya ingat-ingat beberapa sabda Bangsa Abah, kalau diundang diajak ya ikut gitu ya, jangan menolak. Bisa anggap ini sebagai sebuah undangan. Maka demikianlah kita berangkat dari Jogja jam 8 itu. Ada banyak hal yang terjadi. Kalau mau dilihat secara kategori kegiatannya, ya sebenarnya kita cuma berkunjung, naik kendaraan, di bus, di kereta, di pesawat, dari satu restoran, makan, kemudian menuju tempat wisata yang lain, melihat udah sebentar, belanja, menuju tempat yang lain, melihat sedikit-sedikit, belanja, makan lagi, kemudian ke perjalanan setengah jam, 40 menit ke tempat yang lain, makan lagi gitu ya, belanja begitu terus. Dari pagi itu kegiatan kira-kira setengah 8, sampai malam, sampai jam 10 gitu ya. Bisa, jadi tidak ada itu namanya apa namanya dijadwalkan sholat di sini atau seperti kita menakipan di bus itu boro-boro gitu ya. Ini benar-benar kegiatan apa hedonisme sekuler begitu. Nah, dan itu terjadi sampai hari Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat itu kita udah selesai, pagi kita bersiap ke bandara, terus kita pulang naik kereta sampai Sabtu pagi sampai Jogja itu sudah dalam keadaan sangat-sangat lelah. Nah, artinya kalau kita dibayangkan begitu susah payahnya ya mencari kesenangan dalam tanda kutip itu ke negeri orang yang sebenarnya jaraknya ya kalau penerbangan ya nggak jauh ya 2,5 jam sampai 3 jam Jakarta Bangkok itu. Tapi melihat prosesnya, melihat biaya yang dikeluarkan oleh fakultas, kemudian proses keuangan, itu semahal itukah? Saya berpikir ya, kebahagiaan ya, mencari waktu luang, menikmati hidup, menikmati apa namanya keringat kita, hasil kerja kita. Serumit itukah? Harus pesan tiket kereta, harus pesan hotel, harus booking apa namanya kereta, harus pesawat, check in, check out, booking bus, berburu apa namanya travel wisata, kemudian kita juga pada kepayahan, pada kelelahan, di bus dijelaskan pada ketiduran gitu ya, terus kita pindah, kita harus mengeluarkan uang rupiah, kemudian ditukarkan menjadi uang asing, mata uang baht, dan dibelanjakan di sana uang rupiah gitu. Bayangkan kalau satu dosen aja keluar biaya 1,5 sampai 2 juta, ada eh, 30 sekian dosen, itu kan eman-eman gitu ya. Bayangan saya simpel aja kayak gitu. Sebegitu rumitkah kita mencari kesenangan itu ya. Padahal kalau bagian saya wah, duduk nongkrong menagih ini aja udah happy banget gitu. Simpelnya kalau saya. Tapi ya karena ini, kenapa harus ada wisata? Kenapa harus ke luar negeri? Kenapa harus belanja? Kenapa harus makan-makan? Dan makan-makannya ini bukan di tempat yang sembarangan ya. Dan kebetulan ada pimpinan di fakultas saya itu yang istri pejabat gitu ya. Jadi kita dapat fasilitas macam-macam, semua restorannya Indonesia itu top lah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau dibayangkan wah ini makanan yang mewah yang kita nikmati. Terakhir malam kita belum pulang itu kita makan malam di apa namanya ferry cruise ya di sungai di Bangkok yang namanya cuma Sungai Chao Phraya, itu sangat terkenal. Sepanjang 2 jam kita di atas sungai di sungai itu. Seperti Sungai Musi lah kalau di Palembang ya. Kalau di Bantul itu Kulon Kali Progo mungkin ya, tapi nyangkut kalau pakai ferry di Kulon Progo ya. Nah, seperti itu. Jadi, nah bukan kebetulan saya sedang mempelajari sebuah teori sosial yang sedang saya apa namanya penasaran dan sangat bagus yang berjudul masyarakat konsumen. Dan ini penulisnya kebetulan bukan Muslim dan bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, tapi orang Perancis namanya Jean Baudrillard. Nah, karya tulisan Jean Baudrillard ini kritis sekali terhadap kondisi masyarakat konsumen yang sebenarnya dia menulisnya ya kira-kira 20 tahun yang lalu, tahun 2080-an ya. Dan sampai sekarang saya kira masih sangat relevan. Ada beberapa fenomena masyarakat modern kita sekarang dan postmodern yang mencirikan masyarakat konsumen gitu ya. Selain ada aktivitas-aktivitas yang dulu belum pernah ada, juga ada institusi-institusi yang dulu belum pernah ada, sekarang itu ada dan begitu kuat. Nah, salah satu aktivitas yang termasuk baru
atau dulu belum pernah ada semegejala sekarang adalah wisata. Nah, wisata ini adalah bentuk dari tindakan konsumen, konsumtif, ya, perilaku konsumtif yang semakin kemari itu semakin terstruktur. Ya, tadi saya bilang dulu belum ada namanya biro jasa pelayanan apa wisata gitu ya atau travel yang menyediakan kita membookingkan kita tiket pesawat, hotel, perjalanan bus dari situ tempat ke tempat yang lain. Tapi karena seolah-olah ada kebutuhan untuk wisata, menikmati, ya, mencari kebahagiaan, pleasure gitu ya, maka ini menjadi sebuah industri. Nah, wisata kemudian bukan lagi sebuah aktivitas kita menikmati alam gitu ya, atau menikmati ciptaan Allah, tapi menjadi sebuah mekanisme pasar, menjadi sebuah komoditi yang itu kebutuhannya bukan muncul secara alamiah dari dorongan nafsu kita atau dorongan ruhani kita, tapi memang diciptakan oleh industri. Sehingga maka pertanyaan, kenapa harus ke Bangkok misalkan ya? Kenapa harus ke luar negeri? Karena memang itu rangkaian dari cara kerja industri ini gitu ya. Kalau kita bisa beli wisata ya dekat-dekat aja lah ke Sleman lihat Gunung Merapi gitu ya. Atau ke tempatnya Pak Yai Arif Yunarasa di Pantai Sunda Gunung Kidul udah bagus-bagus gitu kondisinya. Dan uang kita bisa terbelanjakan untuk masyarakat di sana. Tapi karena di Gunung Kidul kan bukan luar negeri gitu ya. Jadi nggak keren, ceritanya nggak asik. Kalau ada teman bikin vlog gitu ya, YouTube, cuman Gunung Kidul gitu ya, itu beda. Kalau misalkan dia, wah ini perjalanan ke Thailand, dia menuju apa namanya sebuah kuil besar yang namanya Wan Arun misalkan ya, yang legendaris, atau mengunjungi istana kerajaan di Thailand, ada vlognya. Nah ini kan berbeda. Ada sense luar negerinya ini yang membuat aktivitas wisata itu menjadi ke luar negeri itu menjadi wahnya begitu. Dan sebenarnya ketika kita tiba di sana, ini lebih aneh lagi ya. Ketika kita di sana, tindakan yang banyak kita lakukan itu sesungguhnya bukan menikmati suasana, tapi apa coba? Foto-foto gitu ya. Ya, jadi ini yang sesuatu yang apa paradoks ya menurut Baudrillard, sesuatu yang ironis, sesuatu yang sangat-sangat simbolik ketika kita tidak lagi menikmati atau objek yang kita di hadapan kita yang biasa dulunya itu kita alami, kita nikmati, kita jadikan sarana bagi kebutuhan kita, dia menjadi simbol sekarang ini. Maknanya tidak ada pada objek itu sendiri. Tapi kita foto bisa foto share di Instagram, di Twitter, di mana kita berada di Bangkok gitu ya. Itu muncul itu tadi simbolisasi tentang siapa kita, keeksistensi kita bahwa kita udah sampai sini, kita udah belanja di Wan Arun, kita makan apa namanya di kapal pesiar misalkan dan seperti seperti itu. Jadi pengalamannya ke fisikanya sendiri itu tidak teralami, tapi yang disibukkan adalah dengan foto-foto. Maka di setiap kali tempat wisata yang kita lakukan, yang pertama dilakukan ya foto grup dulu begitu ya, baru kemudian foto-foto yang lain. Jadi ini kemudian menjadi suatu tindakan yang ya bagi saya pribadi ya sangat paradoks, sangat ironis dan semakin aneh manusia itu. Dia termasuk saya juga. Artinya kemudian saya ada tuntutan untuk foto, kirim kabar kepada istri, kepada anak yang terus bertanya. Ya, untung cuma dua orang aja yang tanya. Jadi memastikan bahwa oh sudah ke tempat ini, ke tempat itu. Jadi ada semacam tuntutan yang disebut dan ada suatu institusi baru menurut Baudrillard yang juga sangat dominan dalam masyarakat kita yang disebut dengan entertainment gitu ya. Jadi semacam masyarakat kita ini seolah-olah satu diasumsikan kebutuhan akan kebahagiaannya itu sangat defisit, sangat-sangat kurang gitu ya, krisis kebahagiaan. Sehingga harus ada butuh mekanisme namanya hiburan. Ada ruang waktu di hiburan. Nah, karena kebutuhan hiburan itu sangat kuat, maka perlu diciptakan sebuah institusi tersendiri yang disebut entertainment. Ada industri entertainment sekarang ini ya. Dari hal musik, dari film, termasuk wisata, ke pengalaman belanja gitu ya. Kalau di Thailand ditambah lagi dengan tarian dan massage, pijat-pijat. Nah, itu termasuk bagian pengalaman entertainment di sana. Nah, ini baru Bangkoknya. Untungnya saya masih di Bangkok aja, nggak sampai ke wisata tempat lain, misalkan di Pantai Phuket atau di Pantai Pattaya yang konon sudah
wisatanya udah expand gitu ya, wisata malam ini sudah wisata apa namanya eh, daging hidup istilahnya itu. Nah, ini yang dan itu yang saya aksesikan. Artinya ya tidak ada sama sekali satu kegiatan perhatian manusia-manusia yang terlibat baik dalam rombongan saya atau di sekitar saya itu yang kemudian istilahnya apa ya? Ya ini sepenuhnya memang sebuah kehidupan hedonistik, kehidupan materialis yang sepenuhnya dikelola oleh sebuah tatanan industri, tatanan sistem pasar yang sangat bebas, sangat sekuler, sangat hedonis. Dan menariknya yang saya coba resap-resapkan adalah betapa industri itu begitu kuat, ya, begitu dominan sampai dia mengontrol cara kita merespon, cara kita berpikir, dan cara kita menikmati uang kita, tindakan kita. Ya, ini yang disebut oleh Baudrillard bahwa tindakan konsumtif, konsumen, ya, mengkonsumsi apa di sekitar kita sekarang ini itu adalah sarana kontrol dari sistem kapitalisme yang sekarang kita tinggal sekarang. Jadi sekarang itu sebenarnya kita ini sebagai individu, derajat kebebasan kita sebagai individu sudah sangat 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 berkurang, sangat menipis. Bahkan kita ini hanya sebagai orbit aja kalau istilah dia. Dan saya merasakannya itu gitu ya. Kenapa kayak tidak ada pilihan? Kenapa harus ke Thailand, harus ke luar negeri? Dan ini perintah fakultas gitu ya. Kemudian mau tidak mau ya kita bawa uang rupiah. Kemudian di sana ya yang kita lakukan mencari masjid juga susah meskipun semua rombongan itu pada muslim gitu ya. Dan mereka masing-masing struggle dengan menjalankan salat-salat waktunya itu akhirnya dikompromikan. Nah, ini salah satu contoh betapa keputusan untuk melakukan sebuah kegiatan yang sifatnya materialis itu tadi itu sebenarnya berdampak pada sebuah relasi lain ya kalau saya pahaminya. Relasi antara kita makhluk dengan sang kholik ya dalam hal ritual itu menjadi terganggu, terkacaukan dan seolah-olah menjadi ternomor tigakan, nomor bahkan nomor lima gitu ya. Nah ini saya terus terang sangat bersyukur di dalam Thorikoh ini karena diajarkan di dalam kondisi-kondisi seperti itu kita tetap harus satu mendahulukan sholat di awal waktu, kedua menjaga wudhu, ketiga kalau perlu sholat apa namanya jamak itu kita diajarkan tidak ada jamak takhir, yang ada jamak tahdim semua di awal semua. Dan itu saya rasakan sekali manfaatnya. Yang saya bedakan dengan kolega-kolega lain yang mereka kemudian kebingungan. Ini saya belum sholat duhur, sholat asar udah waktunya mau menjelang maghrib. Maghrib dengan isya juga seperti itu, belum sholat isya tapi baru jam 10 malam masih di atas bus gitu ya. Nanti sampai hotel sudah pepar gitu. Ada yang masih ingin belanja lagi. Nah jadi sudah nuansanya sudah sangat sangat berbeda. Nah, yang kadang-kadang yang dalam kondisi seperti itu yang sering kali saya pikirkan, siapa sih yang memutuskan sebenarnya eh, kita harus mengalahkan relasi kita dengan Allah, dengan Sang Khalik, dengan relasi kita dengan manusia-manusia dalam sistem industri ini. Kan pada akhirnya kita juga, ya, dalam hal ini ya fakultas, manusia-manusia juga. Artinya urusan ini kita yang membuat itu lebih penting, urusan wisata, urusan belanja, urusan senang-senang itu menjadi dominan, menjadi lebih utama daripada relasi lain yang sesungguhnya secara kosmologis lebih mendasar, yaitu hubungan kita dengan Sang Khalid. Kalau kita mau bertanya secara lebih hakiki, emang siapa yang memberikan kemungkinan kita bisa ke Thailand misalkan ya dalam hal rezeki, dalam hal kemampuan kesehatan, dalam kemampuan apa namanya cuacanya memungkinkan, tidak adanya bencana, semuanya berjalan dengan baik. Kalau kita pikir secara kosmologis ya, mau tidak mau kembali kepada yang memungkinkan ya Allah juga. Tapi karena itu tadi kesadarannya itu sangat sangat apa namanya terbatas, yang ada di dalam benak adalah kenikmatan, maka seolah-olah relasi spiritual ini menjadi nomor sekian gitu ya. Mungkin saya bilang nggak cuma nomor dua itu ya, udah nomor tujuh itu ya. Ya misalnya ini perjalanan, foto-foto, belanja, baru sholat gitu ya. Nah sholat di belakang sekali itu dan pada akhirnya mereka juga melakukan sholat di tempat-tempat yang misalkan di bus, kemudian di bandara dengan terburu-buru begitu. Nah ini dan ada satu hal juga yang membuat saya juga sahabat tercengang. Thailand ini memang kota wisata yang cukup kotanya cukup besar ya, tidak besar Jakarta dan rapi ya. Dan sana sangat sangat bagi saya
yang menarik adalah kombinasi antara penduduknya yang nampak cukup religius karena terbukti di sana banyak candi, banyak tempat ibadah orang kaum Buddha, kaum Hindu apa namanya? Ya, kaum Buddha ya yang dominan di sana. Tapi pada saat yang sama dia bersampingan dengan sentral-sentral wisata, mall-mall yang gede-gede banget, kemudian tempat-tempat pembelanjaan gitu ya. Persis seperti di Bali dan Denpasar. Di mana religiusitasnya kuat, tapi kehidupan hedonismenya juga sangat sangat dominan. Jadi seolah-olah tidak ada kaitan sama sekali kesadaran spiritual dengan perilaku ekonomi atau perilaku keduniawian yang seolah-olah asik aja bersama. Dan ini yang saya kira cukup paradoks dan cukup ironis dalam pengalaman di situ. Apalagi di sana banyak sekali rombongan Indonesia gitu ya. Jadi kadang-kadang katanya di Indonesia ada krisis ekonomi gitu ya. Kemudian ada kesenjangan sosial, tapi banyak sekali rombongan. Dan ibu-ibu berjilbab juga banyak juga. Artinya sebenarnya secara kehidupan gaya material hedonistis itu ya orang-orang Muslim juga itu sangat sangat dominan pelaku-pelaku utamanya mereka-mereka juga. Kita-kita juga mungkin ya mereka juga ya. Jadi ini mungkin menjadi sebuah catatan pribadi bagi saya pribadi mungkin bisa lebih berhati-hati mempersiapkan dalam kondisi seperti ini karena saya pribadi merasa tantangan terbesar adalah tetap satu menjaga amaliyah itu ya sehingga kemarin ketika saya pamit Bunda disempatkan Pak Yai ikut MOI apa namanya selama di Bangkok ya alhamdulillah 2 kali saya sempatkan ikut apa namanya manakib online Jumat pagi dan hari apa itu ya Kamis ya kalau tidak salah Rabu malam yaitu meskipun dengan kondisi yang cukup crowded di mana-mana. Jadi ini salah satu apa namanya cermin gitu ya betapa mungkin di Jakarta juga ada kehidupan seperti itu yang kurang lebih sama atau bahkan lebih parah gitu ya. Ada begitu kehidupan yang sangat hedonistik di luar sana dan kadang-kadang kita secara sadar atau tidak terseret dengan satu mekanisme dan mekanisme yang lain sehingga menjadi sangat penting bagi kita untuk itu tadi punya bekal punya benteng, punya alat, dan saya pribadi saya merasa sangat bersyukur karena di sini saya sudah diajarkan alatnya dengan zikir kopi, dengan menjaga wudhu, ya, menjaga agar amalnya tetap konsisten meskipun harus dijalankan di atas pesawat, di atas bus, di dalam mall yang terakhir itu saya sholat maghrib dan isya harus dalam kondisi mall yang sangat crowded itu ya. Tapi itu harus kita lakukan dan itu saya merasa saya terselamatkan. Artinya dari secara secara apa namanya pikiran dan secara spiritual. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan menjadi catatan kita bersama tentang pentingnya dalam hal ini menjaga kolbu gitu ya. Arti kita berhalwat dengan sebuah kehidupan ekonomi, kehidupan budaya, kehidupan sosial yang begitu masif yang menarik apa namanya perhatian kita ke dalam ranah yang sangat materialistik, sangat hedonistik yang dan begitu kuat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.